Kepulan asap hitam menggantung di langit Gaza. Aroma mesiu dan debu reruntuhan menyelimuti udara yang kian pengap. Di tengah desingan peluru dan suara dentuman artileri, pasukan TNI Perdamaian yang tergabung dalam misi kemanusiaan PBB berusaha mengevakuasi puluhan warga negara Indonesia, WNI, dan warga sipil Gaza yang terjebak di kawasan Khan Yunis. Apa yang awalnya direncanakan sebagai operasi penyelamatan cepat dan aman, berubah menjadi momen dramatis yang mencekam setelah tentara Israel tiba-tiba memberondongkan tembakan ke arah konvoi evakuasi yang dikawal ketat oleh pasukan elit TNI Perdamaian. Konvoi evakuasi yang terdiri dari 5 kendaraan lapis baja dan 2 ambulans itu baru saja bergerak keluar dari area zona abu-abu menuju perbatasan Rafah. Puluhan warga sipil, termasuk anak-anak, perempuan, dan lansia, berada di dalam kendaraan, sebagian besar dalam kondisi trauma dan terluka. Letnan Kolonel Reza Mahendra, Komandan Lapangan TNI Perdamaian, memimpin langsung operasi itu. Ia duduk di kursi depan kendaraan pertama, matanya awas memperhatikan setiap sudut jalanan yang dipenuhi reruntuhan bangunan. Kita harus keluar dari sini sebelum matahari terbenam. Intel kita sudah dapat laporan ada pergerakan unit infanteri Israel di utara, ujar Reza melalui radio komunikasi. Namun belum sempat konvoi bergerak 500 meter dari titik aman, suara rentetan senapan mesin mendadak memecah keheningan senja Gaza. Peluru-peluru berkaliber tinggi menghujani jalanan, memecahkan kaca, dan menghantam bodi kendaraan. "Ambush! Ambush!" teriak seorang prajurit TNI dari kendaraan keempat. Tentara Israel yang sebelumnya dilaporkan berada di utara ternyata telah menyergap dari sisi barat. Mereka melepaskan tembakan tanpa pandang bulu ke arah konvoi, meskipun kendaraan-kendaraan itu jelas membawa logo PBB dan bendera Indonesia. Tanpa menunggu perintah, pasukan TNI Perdamaian segera turun dari kendaraan, membentuk perimeter perlindungan sambil membalas tembakan ke arah posisi tentara Israel. Suara ledakan RPG dan granat kejut menggema di antara gedung-gedung kosong. Beberapa warga sipil berteriak histeris, sementara anak-anak berusaha berlindung di bawah tubuh para prajurit Indonesia yang berusaha menenangkan mereka. Letkol Reza dengan cekatan menarik seorang anak Gaza berusia sekitar 7 tahun yang hampir terkena pecahan mortar. "Tenang nak, kami bawa kamu keluar dari sini," ucap Reza sambil menyerahkan anak itu ke prajurit medis. Salah satu prajurit TNI, Sertu Fahri, tertembak di bahu saat mencoba mengamankan posisi. Darah mengucur deras, namun ia tetap bertahan di posisinya, memastikan jalur evakuasi aman bagi warga sipil. "Saya masih bisa bertempur, Komandan," katanya meskipun wajahnya pucat menahan sakit. Setelah baku tembak selama 25 menit, pasukan TNI Perdamaian berhasil memukul mundur serangan. Dengan perlindungan asap pelindung dan dukungan tembakan mortir dari pasukan cadangan, konvoi akhirnya berhasil mencapai perbatasan Rafah, meskipun 2 kendaraan rusak berat. Sebanyak 38 warga sipil Gaza dan 12 WNI berhasil dievakuasi. Namun operasi ini menyisakan luka mendalam. 3 prajurit TNI mengalami luka tembak, salah satunya dalam kondisi kritis. Selain itu, seorang anak Gaza berusia 10 tahun meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit lapangan akibat luka tembakan di dada. Letkol Reza Mahendra meneteskan air mata saat prosesi pemakaman sementara sang bocah kecil di area Rafah. "Maafkan kami nak, kami datang untuk menyelamatkan, bukan membawa duka. Kami akan terus bertahan di sini untuk Gaza, untuk kemanusiaan," ucapnya lirih. Sejak dini hari, markas sementara TNI Perdamaian di Rafah telah sibuk. Peta kawasan Khan Yunis terbentang di atas meja kayu besar. Titik-titik merah menandai lokasi bentrokan, sementara garis hijau menunjukkan jalur evakuasi yang telah disepakati bersama PBB dan pihak Israel. Kita harus bergerak cepat. Intel melaporkan ada 12 WNI yang berlindung di Rumah Sakit Al-Quds, dan puluhan warga sipil Gaza masih terjebak di gedung-gedung rusak. Jika terlambat, kemungkinan besar mereka tidak akan selamat, ujar Letkol Reza tegas. Pasukan disiapkan. 5 kendaraan lapis baja ANOA, 2 ambulans bersimbol palang merah, dan 1 kendaraan pengangkut logistik bahan makanan serta obat-obatan. Senjata diperiksa, komunikasi radio dicek berulang-ulang. Tak ada ruang untuk kesalahan. Sebelum berangkat, para prajurit berbaris. Tak ada aba-aba formal, hanya saling bertatapan. Beberapa di antaranya menggenggam liontin kecil atau menyelipkan foto keluarga di saku rompi anti peluru. Doa dalam hati dilantunkan, berharap bisa kembali dalam keadaan utuh. Kita berangkat demi kemanusiaan, bukan untuk perang. Tapi ingat, kalau ada yang berani menyentuh warga sipil di depan mata kita, lawan, tegas Reza, diiringi sorak semangat para prajurit. Konvoi bergerak pada pukul 15.30 waktu setempat. Jalan-jalan di Gaza nyaris tak berbentuk. Bangunan rata dengan tanah, puing berserakan, kabel listrik menjuntai, dan kendaraan hancur berserakan di sepanjang jalan.
Setibanya di titik evakuasi, suasana begitu mencekam. Puluhan warga sipil, mayoritas perempuan, anak-anak, dan lansia, duduk berdesakan di lorong-lorong gedung yang setengah runtuh. Beberapa di antaranya sudah mengalami luka berat. Salah satu WNI bernama Fitri Rahmadani, 27, terlihat memeluk erat seorang anak kecil Palestina yang tubuhnya berlumuran debu. Kami sudah 3 hari di sini, tanpa makanan, tanpa air bersih. Tolong, bawa kami pergi, pintanya. Air mata mengalir. Pasukan TNI segera membentuk perimeter pengamanan. Prajurit medis bekerja cepat merawat korban luka, sementara logistik makanan ringan dibagikan. Proses evakuasi berlangsung dalam keheningan yang penuh ketegangan. Di kejauhan, suara ledakan artileri masih terdengar. Kita tinggal 20 menit di sini. Begitu semua masuk kendaraan, langsung cabut, ujar Reza melalui. Beruntung, pasukan cadangan TNI yang berada di dekat perbatasan Rafah segera memberikan bantuan tembakan mortir dan asap pelindung. Dengan kondisi darurat, konvoi akhirnya berhasil menembus perbatasan Rafah menuju zona aman. Namun, pertempuran itu menimbulkan korban. 3 prajurit TNI luka tembak, 1 di antaranya dalam kondisi kritis. Seorang anak Gaza, Abdul Malik, yang sempat diselamatkan Sertu Fahri, akhirnya meninggal dunia akibat luka peluru di dada. Prosesi pemakaman darurat dilakukan di kamp pengungsi Rafah, dihadiri para prajurit TNI dan warga sipil. Letkol Reza tampak meneteskan air mata saat menutup tubuh kecil Malik dengan bendera putih. Maafkan kami, Nak. Kami datang untuk melindungi, bukan membawa duka. Perjuanganmu takkan kami sia-siakan, ujarnya lirih. Meski dihantam serangan brutal, pasukan TNI perdamaian menegaskan takkan mundur dari Gaza.